Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan sore hari yang penuh barokah ini, yaitu surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dia adalah di antara surah yang utama yang memiliki beberapa keutamaan. Yang mana di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya surah Al-Fatihah ini, dia merupakan rukun solat. Surah Al-Fatihah ini merupakan rukun solat, yang mana Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengatakan bahwasanya tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca padanya Fatihatul Kitab. Yang dimaksud dengan Fatihatul Kitab di sini adalah surah Al-Fatihah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apabila seorang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, dia sengaja kan tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia merupakan rukun dari rukun sholat, kecuali apabila orang tersebut dia terlambat dalam sholatnya. Dia datang kemudian imam telah ruku, maka tidak mengapa dia langsung mengikuti gerakan imam walaupun tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka dia tetap mendapat rakaat tersebut. Ini diantara keutamaan dari surah Al-Fatihah yang pertama. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, maka sholatnya itu khidaj, dalam riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan khidaj? Yang dimaksud dengan khidaj adalah kurang, yaitu sholatnya tidak lengkap, tidak sempurna sholat yang mereka tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, para a'immah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat adalah wajib, dan tidak sah sholat seorang yang dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini merupakan keutamaan yang pertama dari surah Al-Fatihah, surah yang akan kita bahas ini. Kemudian keutamaan yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, "Maukah engkau aku ajari sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran?" Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tangan sahabat tersebut. Kemudian tatkala kami sudah hampir keluar masjid, maka aku pun berkata kata rawi tersebut, "Ya wahai Rasulullah, Anda tadi telah mengatakan kepadaku bahwasanya akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung, surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quranul Karim." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Itulah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam solat, serta Al-Quranul Azim yang dikaruniakan kepadaku.
hadis riwayat Bukhari, dan ini juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah dua keutamaan jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala ya dari surah Al-Fatihah ini, yang mana yang pertama dia merupakan rukun dari salat, yang mana tidak sah salat apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, dia adalah surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Roja 94,7 FM yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya basmalah ini merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sebagian yang lainnya mengatakan tidak. Basmalah ini merupakan ayat mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya bismillah ini merupakan awal dari setiap surah yang terdapat dalam Al-Qur'an selain surah At-Taubah. Kemudian juga mereka berselisih pula tentang bagaimana hukum membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah pada saat sholat. Mereka yang mengatakan bahwasanya bismillah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka mereka tidak membaca basmalah dalam sholatnya sewaktu membaca surah Al-Fatihah tersebut. Sama sekali tidak dibaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian adapun mereka yang mengatakan bahwasanya basmalah ini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, mereka pun berselisih pendapat pula tentang bagaimana kaifiyat membaca surah Al-Fatihah ini, apakah dengan menjaharkan bacaan basmalahnya ataukah mensirkannya. Sebagian dari para ulama yang mengatakan bahwasanya bismillahnya disirkan. Makanya biasanya kita dengar sebagian imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana dia mensirkan bacaan basmalahnya pada sholat-sholat yang dibaca nyaring, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kita dengar imam sebagian membaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mereka bukan tidak membaca basmalah, akan tapi mereka mensirkan bacaan basmalahnya. Sebagian yang lainnya mereka menyaringkan bacaan basmalah tersebut. Ini adalah khilaf di antara para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan mulai pembahasan kita dari basmalah. Kita tinggalkan khilaf tadi, apakah basmalah ini adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau tidak. Ala kulli hal, sebagian dari ulama yang mengatakan bahwasanya dia merupakan ayat pertama yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Basmalah, jamaah dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Para ulama menjelaskan basmalah ini dia adalah menunjukkan permohonan, memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau permohonan kepada Allah agar diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Artinya sewaktu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai bacaanku ini seraya meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau aku memohon, atau aku memulai bacaanku ini dengan memohon barokah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan memohon atau meminta barokah ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sewaktu kita tujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan makna meminta tambahan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta tambahan kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala meningkatkan semangat kita dalam beramal soleh. Meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang terdapat pada diri kita. Memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita pahala dari sisinya. Dan barokah ini jamaah dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, dia hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Allah memberikan barokah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya Rabb yang berhak untuk kita ibadah dengannya. Kita serahkan ibadah kita kepadanya dengan disertai rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, disertai rasa takut dan harap, ya, khauf dan roja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya ibadah tadi memang hanya kita tujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, dengan menyebut nama Allah. Lafaz Allah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah adalah lafzul jalalah, yang dia merupakan salah satu dari nama Rabbul Alamin, yang mana kita ketahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ini memiliki banyak sekali nama. Ya, Allah memiliki banyak nama. Adapun yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya hanyalah 99. Ya, 99 itu bukan batasan dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah Maha Besar, subhanallah. Ya, artinya 99 ini bukan batasan jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi yang dimaksud dengan ya, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah barang siapa yang mempelajari nama tersebut, menghafalnya dan mengamalkannya. Artinya kita terhadap yang 99 inilah kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Adapun yang lainnya maka ya kita tidak mengetahuinya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala simpan dalam ilmu gaib yang Allah Tabaraka wa Ta'ala miliki. Dan di antara sekian banyak nama tersebut, yang paling mulia adalah Allah. Jadi kita katakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki banyak sekali nama. Dan di antara nama tersebut yang paling mulia adalah nama Allah. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya dikarenakan setiap nama dari nama-nama Allah tadi ini disandingkan dengan Allah. Artinya sewaktu kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahman itu nama siapa? Nama Allah. Ar-Razzaq, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Ya, maka Allah ini merupakan nama yang paling mulia di antara nama-nama tersebut, kata para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini pun adalah nama dari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di antara nama Asmaul Husna, ya, nama-nama yang indah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala miliki. Maknanya jamaah dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim ini
adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas serta rahmat yang meliputi segala sesuatu. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Kemudian Ar-Rahman ini merupakan nama khususan bagi Allah. Begitu juga dengan Allah. Tadi Allah ini merupakan nama khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh seseorang memberikan anaknya nama dengan nama tersebut. Dia misalnya beri nama anaknya dengan nama Allah, karena dia cinta pada Allah, dia kasih nama anaknya Allah. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini merupakan kekhususan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama Allah yang paling agung. Maka ini adalah diantara bentuk nama yang dilarang dalam syariat Islam. Begitu juga dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya rahmat yang sangat luas sekali, meliputi segala sesuatu. Dan ini pun dilarang seseorang untuk memberikan nama dengan nama Ar-Rahman. Akan tapi apabila kalian ingin memberikan nama, adalah berikanlah dengan tambahan abdu di depannya, yang menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Dan dua nama ini adalah nama yang terbaik jemaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Abdullah dan Abdurrahman. Dan rahmat Allah jemaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ini ada yang bersifat umum, kemudian ada yang sifatnya khusus. Ya, rahmat Allah ini ada yang sifatnya umum, ada yang khusus. Yang dimaksud dengan rahmat Allah yang umum ini meliputi segala sesuatu, semuanya mendapatkan rahmat dari Ar-Rahman, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak hanya orang-orang yang beriman saja, tidak hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang mendapatkan rahmat. Tidak hanya orang yang sujud dan rukuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kufur, orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini pun mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mereka mendapatkan air sebagaimana kaum muslimin mendapatkan air. Mereka mendapatkan makanan sebagaimana kaum muslimin mendapatkan makanan. Mereka dapat menghirup udara sebagaimana kaum muslimin dapat menghirup udara. Dan ini semua adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Air, makanan, udara, bumi yang mereka tempati, ini semua adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka mendapatkannya. Dan mereka orang-orang kufar mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan rahmat Allah sangat luas sekali. Ini adalah rahmat yang bersifat umum. Adapun yang bersifat khusus jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, melainkan hanya kepada orang-orang yang bertakwa saja. Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ini nikmat Allah yang khusus, yaitu berupa hidayah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dengan hidayah tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan rahmat yang mengantarkan mereka untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan hidayah yang paling besar, hidayah yang agung yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, yang Allah khususkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ini merupakan bentuk pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan kesempurnaan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga dikarenakan kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesempurnaan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kesempurnaan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini semuanya sempurna, subhanallah. Ya, makanya segala pujian ini hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala saja.
Dan Allah tabaraka wa ta'ala dalam setiap perbuatannya ini mengandung hikmah, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, hikmah yang sangat sempurna, yang terkadang seorang hamba tidak mengetahuinya. Bisa jadi seorang hamba menyukai sesuatu padahal hakikatnya dia merupakan keburukan untuk hamba tersebut. Sebaliknya bisa jadi hamba tersebut benci kepada sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuknya. Kan tapi Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hikmah. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Oleh sebab itu kita senantiasa memujinya, memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pujian ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, haruslah diikuti dengan rasa cinta. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, ini hendaklah kita ikuti pujian tersebut dengan cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini dikarenakan pujian yang tidak diikuti dengan rasa cinta, maka ini bukanlah pujian yang sempurna. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala, dialah zat yang memelihara seluruh alam. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb seluruh alam. Dia yang memelihara seluruh alam. Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan mereka, menciptakan alam tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada seluruh makhluknya. Allah yang menciptakan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka kenikmatan demi kenikmatan, yang apabila kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, maka tidak akan sanggup bagi kalian untuk menghitung nikmat-nikmatnya. Jadi karena apa? Banyaknya nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala ini. Dan dari sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, kita mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah tabaraka wa ta'ala sajalah yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang memberikan kepada mereka hidayah. Allah yang memenuhi hajat-hajat mereka. Allah tabaraka wa ta'ala maha kaya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita dapati seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini semuanya meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin. Jadi merupakan, ya, bentuk kebutuhan seorang hamba kepada Rabbnya, Rabbul Alamin, yang memberikan kepada mereka begitu banyak kenikmatan demi kenikmatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ayat yang selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Rahmanir Rahim ini dia merupakan nama dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya setiap nama Allah tabaraka wa ta'ala itu mengandung sifat. Ya, setiap nama Allah tabaraka wa ta'ala mengandung sifat, dan setiap sifat tersebut sesuai dengan keadaannya. Tidak seperti makhluk. Makhluk terkadang, ya, antara nama dan sifatnya tidak sesuai. Kalau Allah tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bersesuaian antara nama dan sifatnya. Contoh misalnya makhluk, ada orang namanya Pak Sodik. Ya, artinya apa Sodik? Jujur. Ya. Ternyata suka bohong, tukang dusta, padahal namanya Sodik. Ada namanya Soleh, ternyata orangnya suka maksiat. Ini artinya tidak sesuai antara nama dan sifat. Ya.
Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah demikian. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang sesuai antara nama dan sifatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum. Oleh sebab itu, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya, bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dia beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, di antara bentuk keimanan adalah dia beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, ya, kaum muslimin terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan musyabbihah. Yang kedua, yaitu mu'attilah. Sedangkan yang ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan musyabbihah? Yang dimaksud dengan musyabbihah adalah orang-orang yang mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sifat makhluknya. Mereka katakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Mereka katakan penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Ini musyabbihah, yang menyamakan antara Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Satu pun tidak ada yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka adalah suatu kesalahan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila seorang hamba menyamakan antara Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk. Kemudian kelompok yang kedua adalah mu'attilah. Ya, mu'attilah ini adalah mereka yang menolak nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quranul Karim katakan Allah memiliki tangan. Kemudian mereka katakan tidak, Allah tidak punya tangan. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan Allah itu melihat, mereka katakan Allah tidak melihat. Mereka ingkari nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu yang datang dari Al-Quranul Karim ataupun datang dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka ingkari. Ini adalah kelompok yang kedua, yaitu mu'attilah. Sedangkan yang ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah ini berada di antara 2 kelompok tadi, di antara musyabbihah dan mu'attilah. Ya, dia berada pertengahan. Ahlus sunnah mengimani nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana apa yang datang dari dalil, baik itu yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ataupun yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bersamaan dengan itu, ahlus sunnah tidak menyamakan antara nama-nama dan sifat tersebut yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk. Ini ahlus sunnah adalah ahlul wasat, ya, pertengahan. Ahlus sunnah mengimani nama-nama Allah, mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang datang dalam dalil. Akan tapi di sisi yang lainnya, ahlus sunnah tidak menyamakan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut dengan nama dan sifat makhluk. Ya, sehingga ahlus sunnah ini selamat dari tasbih dan taktil. Ya. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka menetapkan nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mereka tetapkan, bersamaan dengan itu mereka tidak samakan nama dan sifat tersebut dengan makhluk. Beginilah akidah yang diajarkan oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah akidahnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ya, serta para a'immah dan yang mengikuti mereka.
Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hendaklah kita ikuti pemahaman tersebut, ya, memahami nama-nama dan sifat dengan benar. Ya, jangan kita samakan antara Rabb dan makhluk. Jangan samakan antara Allah dengan hamba. Di sisi yang lain, jangan kita tiadakan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala katakan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah tabaraka wa taala tetapkan sifat Rahman dan Rahim bagi dirinya. Maka kita katakan sifat Rahman dan Rahimnya Allah tabaraka wa taala ini tidak sama dengan makhluk. Kita tetapkan sifat tersebut. Ya, sebagaimana Allah tabaraka wa taala katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah tabaraka wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kita katakan Allah mendengar, tidak Allah mendengar. Kita katakan Allah melihat, tidak Allah melihat. Akan tapi pendengaran dan penglihatan Allah ini tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kenapa kok kita katakan Allah mendengar? Karena Allah tabaraka wa taala yang mengatakan. Kenapa kita katakan Allah mendengar? Karena Allah tabaraka wa taala yang mengatakan Dia melihat dan mendengar. Ya, maka kita imani. Akan tapi di sisi yang lainnya kita tidak samakan penglihatan dan pendengaran Allah tabaraka wa taala dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala. Kalaulah seandainya pendengaran antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya saja ini berbeda, ya, contoh misalnya pendengaran manusia atau penglihatan manusia sama tidak dengan penglihatan burung elang? Berbeda. Ya, elang itu dari jarak sekian, dari jarak jauh udah kelihatan. Ya, manusia subhanallah penglihatan terbatas. Ya, maka kita katakan elang melihat, manusia melihat. Akan tetapi penglihatan manusia dengan penglihatan elang ini tidaklah sama, berbeda. Ini antara makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana bisa disamakan antara penglihatan makhluk dengan Khalik, dengan Allah tabaraka wa taala? Tentu akan berbeda. Kalau sama makhluk saja berbeda, maka tentulah antara makhluk dan Allah tabaraka wa taala ini lebih lagi perbedaannya. Allah tabaraka wa ta'ala katakan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Ya, maka kita katakan sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini berbeda dengan sifat kasih sayang yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Ya, sifat Rahman dan Rahim milik Allah tabaraka wa ta'ala ini ya adalah sifat kasih sayang yang sangat sempurna. Ya, yang sangat sempurna sesuai dengan kesempurnaan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala Maliki yaumiddin. Malik, apa arti Malik? Raja. Pemilik. Ya. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Ya, walaupun ini nanti terdapat perbedaan apabila antum katakan Malik ya dengan mat di mimnya, Malik dengan Malik tanpa mat pada huruf mimnya. Apabila kita katakan Malik, ini artinya dengan memanjangkan mim, ini artinya penguasa atau pemilik. Pemilik atau penguasa ini apabila dibaca panjang Malik. Sedangkan apabila kita baca dengan tanpa mat Malik, ini artinya adalah raja. Ya, jadi di sini ada dua tata cara pembacaannya.
yaitu dengan mat atau dengan tanpa mat, yaitu Malik Yaumiddin, raja pada hari kiamat, ya, atau raja pada hari pembalasan, atau penguasa, ya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana penguasa ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Penguasa inilah dia yang berkuasa untuk mengatur segala urusan, mengatur segala sesuatu, dan memberikan tindakan kepada siapa yang ada di bawah kekuasaannya. Ini penguasa, ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah penguasa atau raja pada hari kiamat, atau Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah raja atau penguasa pada hari pembalasan, ya. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan atau hari kiamat. Ya, disebut sebagai hari pembalasan, ya, hari kiamat ini disebut juga sebagai hari pembalasan. Hal ini dikarenakan pada hari tersebut seluruh manusia akan menerima balasan dari amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang mereka lakukan selama di dunia. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar apapun kebaikan yang seorang hamba lakukan, maka dia akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan seberapa besar keburukan yang dia kerjakan, maka dia pun akan mendapatkan balasan juga dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pada hari kiamat atau pada hari pembalasan, ya, semuanya akan mendapatkan balasan sekecil apapun. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, bahwasanya senyum kalian di, ya, hadapan saudara kalian adalah sedekah. Ya, maka jangan kalian remehkan walaupun hanya tersenyum. Nanti senyum itu akan datang pada hari kiamat. Oh, ini senyumnya dulu nih datang. Ya, amal solehnya dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, bersedekahlah walau hanya dengan, ya, sepotong kurma atau sebagian dari kurma. Bersedekahlah. Artinya nanti sebagian dari kurma yang kita sedekahkan ini nanti akan datang pada hari kiamat. Kenapa? Karena kebaikan sebesar, ya, dzarrah ini semuanya akan datang nanti pada hari kiamat, ya, akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jangan diremehkan, ya, walaupun hanya mau menampilkan, ya, wajah yang ceria di hadapan saudara kita, senyum di hadapan saudara kita, ya. Kemudian, ya, sedekah walau hanya dengan, ya, mengambilkan dia minum misalnya, ya. Sedekah walau hanya, ya, membantu meminjamkan apa yang kita miliki, ya. Ini merupakan kebaikan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang nanti semua akan kita, ya, panen hasilnya pada hari pembalasan. Ya, begitu juga dengan keburukan. Kita apabila menyakiti perasaan saudara kita, ya, dengan lisan kita yang tajam, maka ini pun nanti akan datang pada hari kiamat. Ya, terkadang seorang sangat mudah untuk melepaskan kata-kata yang, ya, dianggapnya remeh, padahal kata-kata tersebut ini berat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kata-kata tersebut tersakiti hati saudaranya. Dengan kata-kata tersebut, ya, menjadikan kebencian dalam diri saudaranya tersebut. Ini pun nanti akan datang pada hari kiamat. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan. Nah, mungkin di dunia dia tidak bisa membalas karena tidak memiliki kekuatan. Atasan kepada bawahannya misalnya, ya, dihardik, dimarah, dicaci. Kenapa tidak balas? Karena tidak berani. Kalau balas nanti bisa dikeluarkan dari pekerjaannya, diberhentikan, sementara dia butuh terhadap pekerjaan tersebut. Akan tapi pada hari pembalasan nanti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan tersebut di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jamaah yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama menjelaskan bahwasanya
antum bawa ya, sekian banyak dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini masih lebih ringan daripada antum bawa satu kesalahan dengan saudara antum. Kenapa? Hal ini dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, gampang Allah hapuskan, Allah hapuskan, udah selesai. Allah Maha Penyayang. Akan tapi urusan dengan manusia ini yang ribet nanti. Ini urusannya yang besar. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, mati syahid, ini semuanya dihapuskan dosanya kecuali hutang. Hutang ini urusan dengan siapa? Dengan manusia. Nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Selesaikan nih hutang antum belum bayar. Selesaikan ini dulu antum suka ngejek ana waktu di dunia, bayar. Ini dulu antum suka menghardik saya nih, memukul saya dulu waktu di dunia, saya tidak balas. Kenapa saya tidak bisa balas? Ya, nanti akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Ya, dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan diambil kebaikannya. Habis kebaikannya dikasih dosa-dosanya. Ya, subhanallah, ini adalah hari pembalasan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ya raja pada hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Dan pada hari tersebut akan tampak sekali kesempurnaan sifat adil dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, pada hari itu juga ya tidak ada raja kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sajalah raja pada hari tersebut. Kenapa? Karena semua raja telah lengser dari singgasananya. Ya, semua pejabat telah turun dari jabatannya. Semua presiden telah turun. Nah, tidak ada lagi jadi presiden, tidak ada lagi jadi raja. Ya, tinggallah Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Oleh sebab itu, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan Maliki Yaumiddin. Ya Allah berikan pengkhususan pada hari kiamat. Karena apa? Karena pada saat tersebut tidak ada lagi raja-raja selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala juga adalah penguasa atau raja dari seluruh hari yang ada. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak hanya berkuasa pada hari kiamat saja. Allah tidak hanya berkuasa pada hari pembalasan saja. Akan tapi seluruh hari Allah Tabaraka wa Ta'ala berkuasa. Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat ini khususkan ya Malik Yaumiddin, raja pada hari kiamat, dikarenakan pada hari kiamat tersebut raja-raja yang lain telah lengser. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Karimur Rahman. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Allah lah kami beribadah, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala ada tanbih, yaitu pada kata iyyaka, ya ini ada tasdidnya. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah mereka yang menghilangkan tasdid tersebut. Mereka baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, ya tanpa tasdid. Maka ini adalah ya ungkapan yang keliru. Kenapa? Karena maknanya akan berbeda drastis sekali. Ya. Berbeda sangat jauh sekali. Apabila kita katakan iyyaka na'budu, artinya hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami beribadah. Akan tapi apabila kita katakan iyyaka na'budu, ya iyyaka ini artinya dia usyams, ya cahaya matahari, atau bisa kita mutlakkan dengan matahari. Artinya sewaktu dikatakan iyyaka na'budu, kepada matahari kami beribadah, maka ini adalah ungkapan kesyirikan. Maka hendaklah ini kita perhatikan. Ya, pembacaan tasdid dalam bahasa Arab ini pun akan memberikan dampak yang signifikan pada arti kalimat tersebut. Ya, ini diantara faedah
yang didapat dari belajar bahasa Arab. Ya, maka seorang akan memperhatikan ya, setiap kata yang dia ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar adalah dengan memberikan tasdid. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Kita lihat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pada kalimat iyyaka ini maf'ul bih atau objeknya dimajukan di depan. Padahal asalnya adalah na'buduka. Asalnya na'buduka, kami menyembahmu. Harusnya posisi objek itu di belakang, bukan di depan. Seperti misalnya nazartuka, artinya saya melihat kamu. Siapa yang melihat? Kamu. Saya melihat kamu. Dorobtuka, saya memukul kamu. Na'buduka, harusnya na'buduka. Ya, objeknya harusnya di belakang. Akan tapi pada ayat ini Allah tabaraka wa taala katakan iyyaka. Ya, objeknya dimajukan ke depan. Hal ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala dikarenakan dengan mendahulukan kalimat yang harusnya diletakkan di belakang, yaitu objek tadi yang harusnya dia di belakang tapi didahulukan di depan, ini menunjukkan adanya pembatasan atau pengkhususan. Dalam bahasa Arab, kalimat yang harusnya di belakang kemudian kita majukan ke depan, ini menunjukkan adanya pengkhususan atau pembatasan. Artinya pada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, artinya ibadah itu dibatasi atau dikhususkan kepada Allah tabaraka wa taala saja. Ya, tidak boleh kepada selain Allah tabaraka wa taala. Makanya makna ayat ini adalah kami menyembah hanya kepada Allah. Kami tidak menyembah kepada selain Allah. Kami meminta tolong kepada Allah dan kami tidak meminta tolong kepada selain Allah tabaraka wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kami beribadah hanya kepada Allah dan kami tidak beribadah kepada selain Allah, dan kami minta tolong kepada Allah dan tidak minta tolong kepada selain Allah. Kenapa? Karena iyyaka maf'ul bihnya, objeknya dimajukan ke depan, menunjukkan makna khusus. Ya, menunjukkan makna khusus atau pembatasan, hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja kita beribadah dan hanya kepada Allah tabaraka wa taala sajalah kita meminta. Nah, dan yang dimaksud dengan ibadah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala ya adalah ismul jami likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Ya, setiap perkara yang mendatangkan cinta dan ridho Allah tabaraka wa taala minal af'al wal aqwal zahiratan wa batinah. Baik itu perkataan atau perbuatan yang zahir, yang tampak, atau yang batin. Ini adalah ta'rif atau definisi dari ibadah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu. Yang muncul pertanyaan adalah bagaimana kita mengetahui Allah tabaraka wa taala cinta dan ridho perkara tersebut? Taunya dari mana perkara ini dicintai oleh Allah? Tadi dikatakan bahwasanya ibadah adalah segala sesuatu, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang mendatangkan cinta dan ridho Allah tabaraka wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu Allah cinta? Bagaimana kita tahu Allah tabaraka wa taala ridho? Kita tahu dari mana Allah tabaraka wa taala benci amalan tersebut? Maka jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, kecintaan
dan keridhaan Allah terhadap sesuatu ini bisa kita ketahui dengan perintah dan larangan Allah tabaraka wa taala. Artinya apabila Allah tabaraka wa taala mencintai sesuatu, maka Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk kerjakan. Terdapat perintahnya dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah cinta amalan tersebut. Kalau tidak ada perintahnya, maka kita tidak tahu ini Allah tabaraka wa taala cinta atau tidak. Yang tahu siapa? Allah. Allah yang mengetahui apa yang dia cintai. Dan Allah sampaikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada sahabat, ya, sahabat sampaikan kepada murid-muridnya tabi'in, kemudian sampailah pada kita pada hari ini. Maka kita ikuti apa yang datang dari Rasul, jangan bikin-bikin sendiri, karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan tersebut dicintai atau tidak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apabila Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan sesuatu, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala cinta dan ridho terhadap sesuatu tersebut. Dan sebaliknya apabila Allah tabaraka wa ta'ala melarang sesuatu, maka menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak cinta dan tidak ridho kepada perkara tersebut. Dan ibadah ini hanya kita tunjukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Dan dia memiliki syarat atau rukun sehingga dia diterima. Di antaranya adalah dari sisi amil, pelakunya harus mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka amalnya tidak akan diterima. Orang Nasrani ikut puasa pada bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Begitu juga dengan orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu. Apabila mereka berpuasa, sholat bersama kaum muslimin, kemudian mereka bersedekah, maka amalan solehnya tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di antara kesempurnaan sifat adil dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah Allah samakan antara orang kafir yang baik dengan orang kafir yang buruk. Orang kafir yang baik misalnya, ada tidak orang kafir yang baik? Ada. Dia suka bantu anak yatim, suka memiliki akhlak yang baik, suka senyum, suka bantu orang, tapi dia kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di satu sisi ada orang kafir yang buruk, yang jahat, yang bengis, penjahatnya lagi, suka bunuh orang, suka menyusahkan manusia. Sama-sama kafir dia, naam, sama-sama kafir. Sama-sama neraka, naam, sama-sama neraka. Kenapa? Kafir. Akan tapi neraka ini bertingkat-tingkat, ya, tidak sama antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Ini diantara bentuk kesempurnaan, ya, keadilan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sifat adil yang dimiliki oleh Rabbul Alamin. Kemudian juga syarat agar amalnya itu diterima adalah mereka dalam ibadah harus ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak karena manusia, riya, ingin dilihat oleh manusia, dan amalan tersebut haruslah sesuai dengan contoh Rasul. Kemudian ayat yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah, bimbinglah kami dan berikanlah kepada kami taufik agar kami dapat meniti siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus, ya. Para ulama mengatakan hakikat dari siratal mustaqim adalah memahami kebenaran, mendapatkan ilmu hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala berupa kebenaran dan dapat mengamalkannya. Ini baru siratal mustaqim. Kenapa mengamalkan? Karena betapa banyak orang yang dapat ilmu tidak diamalkan. Dia ngomong jago, subhanallah, dia bicara jago, ayo sedekah, dia tidak pernah sedekah. Ayo kita puasa, dia tidak puasa. Ayo salat jamaah, dia salat di rumah. Dia tahu dalilnya lengkap, fasih, subhanallah, ya, hafal Al-Quran, kan tapi dia tidak amalkan.
Dia tahu bagaimana keutamaan azan, dia tidak mau azan. Padahal orang yang azan itu jamaah yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nanti di hari kiamat Allah berikan kemuliaan. Ya. Yang mana pada waktu Allah Tabaraka wa Ta'ala bangkitkan manusia di padang mahsyar, maka manusia akan bangkit dalam keadaan yang beraneka ragam. Di antara mereka ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara mereka ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah muazzin. Ya, adalah siapa? Muazzin. Ya. Muazzin ini ya, dia akan dipanjangkan lehernya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh, itu subhanallah, itu muazzin. Kemudian juga ya, di antara mereka yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, adalah orang-orang yang mati syahid. Yang mana orang-orang yang mati syahid ini nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan apa? Berdarah-darah. Dan dari darahnya keluar bau harum seharum kasturi. Subhanallah. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sisi yang lain ada orang-orang yang sewaktu dibangkitkan dalam keadaan dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada yang dia berdiri miring. Siapa? Orang yang poligami tidak adil. Ya, miring pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, antum subhanallah, ya jenggotnya banyak misalnya kan, kayaknya istrinya subhanallah, ya ternyata dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring. Terlihat jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga ada nanti sebagian orang yang dibangkitkan dalam keadaan mau berdiri tidak bisa, mau berdiri jatuh kayak orang ayam, atau seperti orang kerasukan setan, ya, itu adalah para pemakan riba. Kemudian ada juga nanti pada hari kiamat yang mereka dibangkitkan dalam keadaan sangat kecil sekali seperti semut. Ini ada orang-orang yang sombong sewaktu di dunia. Sewaktu di dunia mereka membesarkan diri mereka, menganggap diri mereka besar, ya, karena banyak harta, merasa banyak ilmu, merasa orang paling pintar, merasa orang paling alim. Sombong jamaah yang bilang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sombong, merasa apa? Banyak ilmunya. Ya, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling tinggi kedudukannya, paling tinggi jabatannya. Sombong di dunia. Di hari kiamat Allah hinakan. Allah jadikan tubuhnya kecil sekecil semut. Subhanallah. Ya. Allah hinakan. Ini nanti ada keadaan pada hari kiamat. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu mendapatkan hidayah, mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian juga makna dari siratal mustaqim adalah memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala keistiqomahan. Apabila seorang telah mendapatkan hidayah, maka dia memohon kepada Allah untuk dapat apa? Dapat istiqomah di atas hidayah tersebut. Dia mendapatkan ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berikan pemahaman dalam masalah agama, diberikan karunia taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dapat mengamalkan ilmunya. Maka sewaktu dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka dia memohon kepada Allah untuk diberikan apa? Keistiqomahan di atas siratal mustaqim tersebut. Ya, dengan begitu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ini merupakan di antara doa yang paling lengkap, yang merangkum segala macam kebaikan dan segala macam manfaat bagi seorang hamba. Ya, kebaikannya banyak sekali. Ya, oleh sebab itu setiap kaum muslimin diwajibkan untuk memanjatkan doa ini dalam setiap solat mereka. Dalam rakaat-rakaat solat mereka, mereka baca ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah tahu hamba butuh terhadap hidayah, hamba butuh terhadap istiqomah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan seorang hamba tersebut minta terus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala siratal mustaqim. Ya, cuma terkadang jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kita kurang meresapi apa yang kita baca. Ya,
berkali-kali baca ihdinas siratal mustaqim lewat begitu saja tanpa diresapi maknanya. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepadanya. Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan jalan orang yang diberikan nikmat adalah siratal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, kemudian siddiqin, syuhada dan solihin. Jadi untuk mencapai keridhaan Allah tabaraka wa taala, maka kaum muslimin ini butuh panutan. Siapa panutan mereka? Para nabi. Butuh panutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. As-siddiqin, ya, asy-syuhada was-sholihin, butuh panutan dari orang-orang soleh. Ya, para salafuna soleh butuh panutan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, butuh memahami Islam, dan tentulah memahami Islam ini dengan pemahaman yang benar. Ya, Islam yang ditegakkan di atas landasan ilmu, Islam yang jauh dari kesyirikan dan maksiat, Islam yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, yang senantiasa berjalan di atas sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dengan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita kembali sadar bahwasanya Islam yang kita peluk sekarang ini merupakan anugerah atau nikmat yang besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Dan ini merupakan karunia yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Kemudian juga dalam Islam kita butuh panutan. Ya, tidak kita beragama sekehendak hati kita saja, akan tapi kita butuh panutan dari siapa? Dari para anbiya, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ya, kita butuh panutan mereka. Ya, butuh contoh, butuh uswah. Ya, butuh contoh yang baik. Ya, kita ikuti bagaimana kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti bagaimana jalan para salafuna saleh. Kemudian Allah tabaraka wa taala katakan ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang dhalin, itu orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai ya adalah orang-orang yang mereka mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Mereka memiliki ilmu, akan tapi tidak diamalkan. Ini kita katakan tadi, betapa banyak orang memiliki ilmu, akan tapi dia tidak amalkan. Ya, dia katakan hati-hati dengan medsos. Ya, tinggalkan medsos. Setiap menit update. Gimana ceritanya? Ya, dia katakan hati-hati riya. Ya, akan tapi ya minta di like terus gitu kan. Dia katakan solat itu harus pada waktunya. Ya, solat itu harus berjamaah di masjid. Dianya tidak di masjid. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah orang yang berilmu akan tapi tidak mengamalkan. Ya. Dan contohnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu berilmu. Mereka mengetahui ya beberapa bagian dari syariat. Ya, kan tapi mereka enggan untuk mengamalkannya. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan. Mereka beramal rajin, akan tapi bodoh tanpa ilmu. Mereka itulah orang-orang Nasrani dan semisalnya. Ya, sehingga dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan bagi kita agar dapat menempuh jalan yang benar, ya, yaitu jalan ya orang-orang soleh terdahulu, ya, jalannya para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang, sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, dalam surah Al-Fatihah ini
terdapat 3 macam tauhid. Yaitu di sana terdapat tauhid rububiyah, kemudian pelajaran juga di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah, kemudian juga di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat tauhid asma was sifat. Misalnya dalam penggalan ayat Rabbil Alamin, maka ini terdapat kandungan tauhid rububiyah. Allah lah pemilik alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yang memberikan rezeki. Ya, kemudian adapun dalam penggalan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini di sana terdapat pelajaran tentang tauhid uluhiyah, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah semata. Ya, kita esakan Allah, tauhidkan Allah tabaraka wa taala dalam hal ibadah. Adapun dalam penggalan ayat ya alhamdu, ya terkadang makna terkandung padanya makna tauhid asma was sifat, yaitu kita mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang telah Allah tabaraka wa taala tetapkan sifat-sifat tersebut dengan kesempurnaannya, ya tanpa ya kita samakan dengan makhluk sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Kita imani, kita tetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya kita tidak samakan sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kemudian juga pada surah Al-Fatihah ini ya terdapat pelajaran tentang bagaimana kita beriman kepada hari kiamat. Ya, bagaimana luar biasanya kejadian pada hari kiamat, yang mana nanti seorang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dia kerjakan. Ya, dia akan ya diminta oleh Allah tabaraka wa taala mempertanggungjawabkan. Ya, barang siapa yang beramal sebesar zarrah sekalipun akan dia pertanggungjawabkan. Ya, keburukannya begitu juga dengan kebaikannya akan dia dapatkan balasan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga, ya dalam surah ini, surah Al-Fatihah ini juga terdapat pelajaran agar kita senantiasa mengikuti Shiratal Mustaqim, ya mengikuti jalan orang-orang soleh terdahulu, mengikuti jalan Nabi, mengikuti jalan As-Siddiqin, ya mengikuti jalan As-Solihin, mengikuti jalan orang-orang soleh, meniti jalan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Karena apabila kita ingin berhasil, ingin sukses jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, maka ikutilah jalan mereka yang telah sukses terlebih dahulu. Ya, jangan ikuti jalan orang-orang yang dia gagal, jalan orang yang sesat, atau ikuti jalan Fir'aun, nanti antum jadi kayak Fir'aun. Ya, banyak ikuti jalan Qarun, nanti jadinya kayak Qarun. Banyak memang uangnya, banyak hartanya, akan tapi dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari setan. Allahu taala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.